Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, kembali lagi bersama saya Triani Ayurianti. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing. Nah, routing ini merupakan salah satu fitur yang tersedia pada Mikrotik. Routing itu bekerja layaknya kantor pos dalam pengiriman paket. Jadi, yang menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing ini bekerja pada layer 3 pada network models. Kemudian, untuk mengimplementasikan routing dalam sebuah jaringan diperlukan peralatan perantara yang disebut dengan router. Router adalah perangkat jaringan untuk menghubungkan banyak komputer ataupun banyak perangkat ataupun network yang berbeda. Klasifikasi routing. Nah, static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table, kemudian dynamic routing yaitu yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Ada juga IGP versus EGP. Internet Gateway Protocol ini digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya itu sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lainnya. Kemudian ada Exterior Gateway Protocol, digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Contoh protokol IGP yaitu ada Distance Vector Routing Protocol, ada RIP-v1, ada RIP-v2, ada IGRP, ada Link Stage Routing Protocol atau juga bisa disebut ada OSPF, ada IS, kemudian ada juga Hybrid Routing Protocol yaitu EIGRP. Kemudian untuk contoh protokol EGP yaitu BGP. Routing table. Routing table ini berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Kemudian berisi nilai prioritas atau matrik dari masing-masing rute. Kemudian routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, semua rute untuk network yang directly connection ke router, kemudian konfigurasi tambahan atau static router. Router flags, yaitu D-nya itu dynamic, A-nya itu active, C-nya itu connected, kemudian S-nya itu static, O-nya itu OSPF, R-nya itu RET, B-nya itu BGP, kemudian M-nya MMI, kemudian B-nya black hole, P-nya prohibit, U-nya itu adalah unreachable, kemudian X-nya itu disable. Ada juga konsep static routing. Static routing ini diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing ini dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static router perlu menambahkan parameter routing atau DST address dan gateway secara manual ke dalam table routing. Rumusnya itu mau kemana lewat mana. Static routing ini mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Studi kasusnya ada static routing 2 router, static routing 3 router, static routing 4 router. Nah, di studi kasus ini caranya itu bisa dengan satu hubungkan ISP dengan Mikrotik, 2 masuk ke konsol Mikrotik 1, kemudian passwordnya kosongkan, kemudian enter, kemudian new passwordnya, skip, Ctrl C, kemudian kalau gak bisa di enter, mainkan terminalnya ya, kemudian enter lagi, ketik IP address print, kemudian tuliskan pada node-nya edit tulis di table tulis DHCP.
10.0.137.x. Kenapa salah tulis X? Nantinya bakalan berbeda yang kalian dapatkan. Kemudian koneksikan mikrotik 1 dengan mikrotik 2. Tambahkan perangkat PC-nya 2. Gabungkan menggunakan Ethernet. Kemudian kita ganti hostname si mikrotiknya biar gak bingung nantinya. Dengan ketik sistem, identity, enter, lakukan set name, router 1, enter, dan print. Lakukan hal yang sama pada mikrotik 2 dengan namanya router 2. Coba lakukan yang namanya neighbor, yaitu caranya klik router 1, ketik IP neighbor print atau maka dia akan melihat informasi tetangga yang dia miliki. Kemudian kita cek pada router 2 neighbornya yang dimiliki, maka dia akan menginformasikan si router 1. Ketik IP neighbor print, kemudian kita bisa lakukan koneksi ke Winbox. Kita akan koneksikan antara PC kita dengan Pinet Lab-nya terlebih dahulu. Buka command prompt. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan si Pinet Lab-nya agar bisa saling terkoneksi. Ketik router add 10.0.137.0. Max-nya yaitu 255.255.255.0, 192.168.44.129. Kemudian enter, kemudian ping 10.0.137.127. Maka kalian bisa langsung koneksikan dengan mikrotik Winbox. Buka Winbox, ketik IP router 1 yaitu 10.0.137.127, kemudian connect. Maka nantinya akan berhasil untuk router 1 yaitu mikrotik. Pertanyaannya, bisa nggak kalau mikrotik router 2 itu terkoneksi juga dengan Winbox tanpa harus terkoneksi ke ISP? Yaitu bisa, nantinya akan menggunakan istilah yang namanya fitur Roman. Jadi artinya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Melalui router 1 akan terkoneksi langsung ke router 2. Nyalakan dulu fitur Ramon-nya yaitu bagian tools, Ramon, centang yang bagian enable, apply lalu OK. Lalu nyalakan fitur Ramon juga pada router 2. Kemudian menggunakan perintah tool, Ramon, kemudian set, enable, yes, enter, dan print. Kalau misal pergi ke router 1, klik more, new Winbox, masuk ke router 2, kemudian connect. Jadi artinya kita masuk ke router 2 via router 1, yaitu 10.0.137.127. Ketika sudah berhasil menggunakan fitur Ramon, langsung saja lakukan addressing pada interface-nya, masuk ke router 1 terlebih dahulu. Klik IP address, kemudian untuk yang mengarah ke Ether 1 sudah terkonfigurasi secara dinamik. Lakukan addressing pada Ether 3, ketik addressnya 192.168.1.1 prefix 24. Interface-nya yaitu Ether 3, kemudian apply dan kemudian OK. Kemudian tambahkan yang Ether 2, ketik addressnya 10.10.10.1 prefix 24. Kemudian interface-nya Ether 2, lalu apply dan OK. Kemudian masuk ke router 2, klik IP, kemudian address, kemudian klik plus, kemudian addressnya isi 10.10.10.2 prefix 24, interface-nya Ether 1, kemudian apply dan OK. Lakukan juga addressing yang mengarah ke klien, ketik address 192.168.2.1 prefix 24, interface-nya Ether 2, kemudian apply dan OK. Maka sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan router 2. Kalau misalkan melihat routing table, itu klik IP lalu routernya, maka sudah ada informasi. Artinya di sini ketika kita routing pada interface baik itu yang mengarah ke klien ataupun yang mengarah ke router 2, itu akan didaftarkan pada routing table secara otomatis. Kalau misalkan kita ingin konfigurasi masih komunikasi dengan network 2.0, maka kita perlu menambahkan informasi di routing table menggunakan proses routing. Lakukan konfigurasi static routing, caranya masuk ke IP, klik router, kemudian klik plus. Nah, nanti di bagian general DST address-nya isi 192.168.2.0 prefix 24. Kemudian di bagian gateway-nya diisi dengan 10.10.10.2, kemudian apply dan OK.
Nah, kita harus juga menambahkan informasi di router 2. Nah, jadi kurang lengkap kalau misalnya masukin routing table-nya pada satu perangkat aja. Harus juga menambahkan informasi routing table pada router 2. Masuk ke router 2, klik add, kemudian DST address-nya diisi dengan 192.168.1.0 prefix 24. Gateway-nya diisi dengan 10.10.10.1 reachable enter 1. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1 prefix 24, kemudian klik apply. Oke, dan juga ping table pada router 2. Misalnya kita lakukan ping dari router 2. Ketik ping 192.168.1.1 kemudian enter. Pengujian per PC-nya, nyalakan dulu PC-nya. Ketik show IP di PC 1 masih belum ada karena baru nyala melakukan addressing-nya. Ketik IP 192.168.1.2 prefix 24, 192.168.1.1 prefix 24. Kemudian enter. Nah, kemudian lakukan juga di PC 2. Lakukan addressing. Ketik IP 192.168.2.2 prefix 24. 192.168.2.1 prefix 24, kemudian enter. Kemudian ada juga dynamic routing. Kemudian ada juga dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP Interior Gateway Protocol, Distance Vector RIP IGRP, Link Stage yaitu OSP if dan is, kemudian Hybrid EIGRP yaitu ada EGP, Exterior Gateway Protocol BGP. Pengenalan OSP. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dalam algoritma Link Stage Protocol atau LSR. Support IP versi 4 atau versi 2 dan IP versi 6 atau versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. OSPF area ini tujuannya itu memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien perutean. Backbone area 0, area ID 000 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone lokal. Kemudian yang kedua, standar atau default area itu merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSI, intra-area, dan inter-area, dan ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Stub area, area yang paling ujung itu area ini tidak menerima advertis external router. Kemudian not so stubby area. Stub area yang tidak menerima eksternal rute digantikan dengan default rute yang bisa mendapatkan eksternal rute dari router satu yang masih dalam satu area. OSPF Lab merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam pada OSPF. Mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang routing. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.